hiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim hassinu amwalakum bizzakah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji Jamaah Musholah Al-Ikhlas, bil khusus DKM beserta jajaran pengurus, bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali hadir di acara kajian rutin kita membahas fikih 4 mazhab yang perdana setelah kita istirahat di bulan suci Ramadan. Mengawali kajian kita pada bulan Syawal ini, tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh jamaah Musholah Al-Ikhlas, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini. Minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali setelah jauh melangkah, mungkin ya jauh daripada tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka di bulan Syawal ini melalui doa minal aidin kita kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung yang dibebaskan nanti dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan tahun depan kita dalam keadaan baik, bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan fikih 4 mazhab kita masuk bab zakat. Setelah kita membahas fikih sholat yang begitu panjang lebar, kemudian kita juga sudah membahas fikih puasa secara singkat ya. Maka malam hari ini kita masuk bab baru, yaitu tentang zakat. Bagaimana definisi zakat para ulama 4 mazhab? Apa hikmah di balik ibadah zakat itu sendiri? Dalil dalam Al-Quran dan hadis seperti apa? Dan terakhir yaitu hukuman. Ya, pada pembahasan pertama ini ya, bab zakat ini ada 7 pembahasan. Bagian pertama tadi membahas definisi, hikmah, dalil, dan hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar atau mengeluarkan zakat hartanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab kemarin waktu 10 akhir Ramadan saya pernah membahas di acara malam iktikaf di salah satu masjid di Jagakarsa. Di situ masih banyak jamaah kita yang belum paham tentang zakat. Maka saya sampaikan tidak cukup 1 malam, perlu ada waktu yang rutin untuk kita membahas fikih zakat secara detail. Karena dalam 4 mazhab ini ada 7 pembahasan jamaah yang dirahmati Allah. Satu persatu insyaallah kita akan bahas, dan tentunya ada beberapa poin yang nanti akan kita lewatkan, seperti zakat
yang tidak ada ya di kita, seperti zakat perusahaan. Nah, itu mungkin kita lewat ya. Ya, zakatul masani' ya wal imarat. Kalau orang punya apartemen, zakatnya seperti apa? Ya, itu mungkin kita akan lewatkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapati dari fikih zakat ini bisa menjadi pegangan buat kita, sehingga ibadah zakat kita sudah benar sesuai dengan tuntunan syariat, seperti perbaikan pada ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Awalan, yang pertama sebelum kita bahas kitab yang ada di tengah-tengah kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan buat sang mu'alif, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh almarhum Al-Maghfurlah Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah Allah tinggikan derajat beliau berkat ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita, dan kita yang sedang mengkaji kitab beliau mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita sehingga bisa memahami setiap kata yang tertulis dalam kitab ini. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul dan dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuz zakah. Definisi zakat. Az-zakatu lughatan an-numuwu waz-ziyadah. Zakat itu secara bahasa artinya bertambah dan berkembang. Kalau orang Arab bilang zaka az-zar'u, pohon itu terus tumbuh dan berkembang ya, itu digunakan kata zakah ya. Tapi kalau pohonnya itu sudah tidak tumbuh, mati, maka tidak digunakan lagi kata zakah. Wa zakatin nafaqah, juga kalau orang Arab bilang harta seseorang itu zakah, maka saat itu harta dia sedang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya terus berkembang dan bertambah, bukan hanya keberkahan secara zahir tapi secara batin, tapi secara zahir nominalnya terus bertambah. Nah, itu kalau dinisbatkan zakatun nafaqah, zakat pada sisi harta. Kadang-kadang di Quran kalimat zakah ini diartikan suci. Salah satunya di surat Asy-Syams. Qad aflaha ma zakkaha, ada kata zakah. Beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Nah, jadi dalam ayat ini kita diminta untuk setiap hari membersihkan hati kita. Jangan sampai ada sifat-sifat kotor terhadap saudara kita sesama muslim. Maka Allah puji, beruntung orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Kadang-kadang kalimat zakah ini juga berarti al-madhu, pujian. Jadi zakat yang pertama terus tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua tadi artinya membersihkan. Makna yang ketiga artinya memuji orang lain. Di Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan menggunakan kata zakah, fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian memuji diri kalian sendiri. Dilarang kita, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian puji diri kalian sendiri ya. Bahwa diri kalian adalah orang baik, seorang yang taat beribadah, kelompok yang suci dan lain sebagainya. Nah, itu dilarang dalam Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum.
huwa a'lamu bimanittaqa. Karena hanya Allah saja yang maha mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 makna. Yang pertama, terus tumbuh dan berkembang. Yang kedua, bermakna membersihkan. Dan yang ketiga, bermakna pujian. 3 makna zakah secara bahasa ini itu kita dapati dalam praktek zakat itu sendiri. Kalau kita semangat membayar zakat, harta kita akan terus bertambah. Nggak ada ceritanya orang rajin bayar zakat kemudian usahanya gulung tikar, nggak ada. Saya kalau bayar zakat perusahaan saya ini Pak Ustadz, ya usaha saya ini saya nanti jadi bangkrut, nggak ada. Yang ada semakin dia semangat membayar zakat, infak dan sedekah, usahanya akan terus tumbuh dan berkembang, ya. Melalui zakat juga dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati kita, harta kita dari kotoran-kotoran. Bisa jadi selama kita berusaha dan bekerja ini ada harta yang syubhat, bukan haram, tapi hartanya syubhat, ragu-ragu apakah ini halal atau haram. Maka cara membersihkan harta kita dari yang haram tadi dengan bayar zakat dan sedekah. Hanya orang yang melakukan ibadah harta dari harta yang haram, dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, itu ibadahnya tidak sah. Ibadah harta, menggunakan harta yang tidak halal, ibadahnya tidak sah. Apa contoh ibadah harta? Berangkat haji, berangkat umroh, ya kan? Banyak nih saudara kita di bulan Syawal melakukan perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh, ya. Tanggal 26 Mei mereka akan wukuf di Padang Arafah, ya, 26, ya kan? Makanya insya Allah kita Idul Adha itu 27, ya. Kalender kita 27 Mei itu adalah pemotongan hewan kurban. 26-nya wukuf, ya, bulan Mei. Maka di akhir Syawal ini, ya, jamaah kita kaum muslimin dan muslimat sudah banyak, ya, yang melakukan perjalanan ibadah haji, ya. Nah, kalau ada yang berangkat haji dari harta yang haram, ya, maka hajinya itu tidak sah. Harus diulang lagi. Kewajiban hajinya tidak gugur buat orang tadi karena berangkatnya pakai harta yang haram, harta yang gak bersih, ya, bercampur dari nipu atau mengambil hak orang lain. Saat itu hajinya tidak sah. Dalam pandangan Imam Ahmad, hajinya belum gugur buat orang tersebut. Dan zakat tadi yang ketiga artinya pujian. Maka kita akan temukan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan pujian bagi mereka yang semangat untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang dipuji tadi, karena dengan sebagian harta kita bayarkan zakat kepada orang-orang yang sudah tepat sesuai tuntunan agama. Amin ya rabbal alamin. Wa syar'an, sedangkan secara istilah kita cukupkan definisi istilah ini dalam pandangan Imam Syafi'i saja. Wa arafa Syafi'iyatu bi anna ismun lima yukhraju an malin wa badnin ala wajhin makhsus. Zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan baik dari hartanya atau atas badannya dengan cara yang telah ditentukan agama. Jadi dari definisi secara istilah
dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, zakat itu terbagi dua. Ada zakat harta, ada zakat jiwa atau raga kita, ya. Ada dua zakat itu dari definisi Imam Syafi'i rahimahullah. Apa contohnya zakat harta? Zakat kontrakan. Tuh, apalagi zakat profesi, ya. Apalagi zakat pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian yang kedua, zakat badan, itu cuma ada satu contohnya, dan kita sudah tunaikan zakat badan kita setahun sekali, karena kan zakat wajib dikeluarkan setahun sekali. Kemarin sudah kita bayarkan yang kita kenal dengan zakat fitrah. Ya, maka setiap jiwa diwajibkan untuk membayar zakat badannya atau jiwanya, dan itu kita lakukan sebelum, ya, khatib menyampaikan khutbah Idul Fitrinya. Ya, ini definisi istilah zakat menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa hikmatuz zakah. Sedangkan kalau kita lihat hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, hikmah di balik syariat zakat ini diantaranya tasulul mala wa tuhsinuhu min tatallu'il a'yun wa imtidadi aidil athimin wal mujrimin. Hikmahnya yang pertama, menjaga harta kita, sehingga orang-orang yang iri dengan kesuksesan dan harta yang kita kumpulkan melalui pembayaran zakat ini dan sedekah, maka harta kita secara tidak langsung dijaga dari hasad, dari iri, begitu, ya. Karena kita bantu warga sekitar untuk, ya, melalui harta yang kita miliki, sehingga terjagalah harta dari orang-orang jahat dan para mujrimin, pelaku kriminal, ya, terhadap harta yang kita miliki. Hal ini sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, hasinu amwalakum bizzakah, kata Nabi, jaga harta kalian dengan zakat. Tuh. Jadi kalau pengen jaga harta kita, kata Nabi, bukan pakai CCTV, bukan pakai pagar yang tinggi, pakai gerbang baja, tapi kata Nabi, jaga harta kalian dengan zakat. Ya Allah, semangat berbagi kepada orang lain. Ini kadang-kadang jangankan berbagi, ya, orang lewat depan rumah kita saja kita kasih pot, kita kasih batu, sehingga dia nggak bisa nginjek aja lewat depan rumah kita. Begitu pelitnya. Nauzubillah min zalik, ya. Maka jangan demikian, kata Rasulullah. Jaga harta kalian dengan zakat. Wadawu mardhakum bisadaqah, dan sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Jadi dengan zakat harta kita lindungin, dan dengan sedekah sembuh penyakit kita, kata Nabi. Wa a'iddu lil bala'id du'a, dan tolaklah, kata Nabi, musibah yang datang pada diri kalian dan masyarakat serta kaum muslimin dan muslimat dengan apa, ya Rasulullah? Dengan berdoa, memohon kepada Allah, angkat tangan, Allahumma dafa'annal bala, ya Allah, hindarkanlah kami dari musibah dan bala. Ini hikmah yang pertama. Dengan kita berzakat, maka harta kita akan terlindungi. Wasanian aunun lil fuqara wal mutajin. Yang kedua, tentu melalui zakat ini ada bantuan yang bisa kita berikan kepada fakir miskin
dan orang-orang yang membutuhkan. Di sekitar kita tentu banyak kita temukan orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan dari kita. Maka dengan harta yang kita keluarkan tadi itu bisa membantu mereka sehingga mereka tidak minta-minta ya, keliling ya, ataupun melakukan kejahatan dan lain sebagainya, karena memang saat itu mereka sangat membutuhkan ya. Dalam sebuah ayat surat Al-Ma'arij Allah katakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang pada diri harta mereka ada hak buat kelompok yang sudah kalian ketahui. Siapa mereka ya Allah? Mereka lah orang yang keliling ya, meminta-minta, dan mereka yang menahan dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Cuma sayang di zaman sekarang ini orang minta-minta jadi profesi, ya kan? Berangkat pagi pulang sore, kerjaannya minta. Padahal dia bisa tuh jadi tukang bangunan, dia bisa tuh jadi tukang cuci misalnya, ya kan? Ya Bu, saya mau bisa nggak nyuci di rumah ibu ya? Saya setrikain sebulan misalnya berapa, ya kan? Itu padahal dia bisa, tapi dia nggak mau. Lebih milih bawa gerobak, nyalain musik, ya kan? Bawa plastik tuh, ya kan, permen, minta. Saya kasihan juga kadang-kadang lagunya itu lagu Islami, dia tahu, ya kan? Wah, ada ustadz itu, ya kan? Lagi di toko buah diganti lagunya, ya kan? Salatullah, lewat dari tukang buah ganti lagi lagunya nanti, ya kan? Ini jadi profesi. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis kalau orang yang minta-minta dijadikan profesi, maka di yaumil kiamah nanti Allah bangkitkan wajahnya nggak ada lagi daging dan kulit, hanya tersisa tulang saja. Habis semua nih ya, udah dibuang daging dan kulitnya. Waktu dia minta di dunia udah nggak ada malunya lagi. Maksudnya tadi ya, jadi dibangkitkan hanya tulang saja. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi kalau orang yang minta memang dalam keadaan darurat, kita bantu. Jarang minta dia, tolong bantuin saya, ya kita bantu, ya kan? Ya kan? Ini terjadi musibah, saudara kita terjadi musibah, ya, nauzubillah min dzalik, maka dia saat itu membutuhkan bantuan dari kita. Ada di RW Cipedak, warganya sakit sampai meninggal, ya, nggak punya uang sama sekali untuk berobat. Akhirnya digalakanlah di RT setempat tabungan ya kesehatan warga. Kalau bisa ini tabungan nantinya sampai pengurusan jenazah begitu. Tadinya awalnya untuk yang sakit-sakit, tapi karena responnya bagus, dilebihin lagi tuh. Sampai kalau ada yang meninggal, itu nanti diambil dananya dari situ. Jadi dia nguburin, ada biayanya kan nguburin, ya kan? Berapa itu? Itu diambil dari situ. Tiap kakak dihitung setiap bulan bayarnya berapa, ikhlas, ya kan? Nah, itu pernah terjadi demikian. Sehingga dibikinlah tadi iuran, ya, iuran boleh kita bilang iuran kematian, begitu, ya kan? Nah, kalau selama ini banyak arisan, nah, ini juga ada arisan kematian. Dan biasanya kalau arisan kematian nggak ada yang mau ngambil. Beda dengan arisan yang lain, ya enggak? Siapa yang mau ngambil arisan kematian? Kagak ada yang mau, ya kan? Bayar aja, begitu, ya kan? Nah, ini membantu saudara kita yang membutuhkan. Wasalisan tutharun nafsu min da'isyuhi wal bukhli wa tu'awidul mu'minal badzla was-sakha kaila yaqtazir ala zakah wa innama yusahimu biwajibil ijtima'i fi rafdid daulah bil ata
indal hajah. Melalui pelaksanaan ibadah zakat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ingin kita naik level. Jangan cuma jadi mustahik setiap tahun, tapi harapannya kita naik level. Kalau tahun lalu kita jadi mustahik, naik ke level pertengahan, yaitu namanya mustahik ya, mukafi. Level yang kedua itu namanya mukafi, dia nggak dapat lagi harta zakat, tapi dia juga nggak ngeluarkan zakat, hidupnya pas-pasan. Dari kata kafaf itu kecukupan. Dia nggak butuh bantuan, tapi dia juga belum bisa bantu orang lain. Minimal dia naik. Kalau sebelumnya dibantu mulu sama orang lain, maka melalui harta zakat ini Allah dan Nabinya meminta kita naik level. Mustahik naik jadi mukafi. Kalau sudah mukafi, maka tahun depan naik lagi di level tertinggi, yaitu muzaki. Siapa muzaki? Mereka lah yang semangat membersihkan harta dan dirinya dari kotoran-kotoran. Mereka lah yang semangat berada di baris terdepan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, itu level tertinggi muzaki. Jadi yang pertama muzaki, pertengahan itu namanya mukafi, paling bawah itu namanya mustahik. Jangan tiap tahun mustahik terus, agak naik-naik, gitu ya. Ini Islam agama gak mau. Inilah hikmah di balik syariat zakat. Allah minta kita naik level. Dan harapan Allah dan Rasulnya ini dipahami betul dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kaum muslimin paham betul hikmah di balik zakat ini. Maka yang tahun lalu jadi mustahik, ketika didatangi di tahun berikutnya oleh khalifah untuk diberikan bagian harta zakat, mereka menolak. Kita bukan mustahik lagi wahai khalifah, kita sudah jadi mukafi. Yang tahun sebelumnya jadi mukafi, naik level, berbondong-bondong mereka membawa harta zakat untuk diberikan kepada khalifah dan disalurkan kepada fakir miskin. Terus meningkat di tahun kedua. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hanya menjadi khalifah 2,5 tahun. Di tahun kedua sudah tidak ditemukan mustahik zakat. Mereka semua menolak. Harta zakat mengalami surplus, ya, kelebihan. Khalifah bingung, ini mau dikemanain harta zakat? Udah nggak ada lagi yang mau menerima harta zakat, tapi yang bayar banyak, luar biasa ya. Akhirnya dibikinlah kebijakan baru. Melalui harta zakat ini disalurkan buat pemuda-pemuda yang belum nikah, karena harta nggak punya, biaya nggak ada, nikah dibiayain oleh kerajaan, oleh negara, ya enggak? Tapi nikah yang pertama, kalau yang kedua enggak, Pak Haji, ya kan? Kalau kedua bayar sendiri. Kalau yang belum haji, bapak ibunya diberangkatkan haji gratis, ya, pergi dan pulang ditanggung oleh negara. Kemarin Ramadan surplus tuh MBG, ya enggak? Buat apaan tuh kira-kira dirinya enggak? Nah inilah kalau satu negeri dipimpin oleh khalifah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya untuk kaum muslimin dan muslimat dan buat rakyat secara umum. Alhamdulillah kemarin Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan, alhamdulillah, kalau tahun sebelumnya antrian 28 tahun haji, sekarang udah 19 tahun antriannya. Harapannya, kata beliau, nanti kita akan kembalikan seperti zaman dulu. Hari itu daftar haji, hari itu juga tahun dia berangkat. Wah, insya Allah mudah-mudahan tercapai dengan pengelolaan yang jujur dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kan tiap tahun bukan malah makin cepet, malah makin jauh ya. Kalau udah 20, besoknya 22, tahun berikutnya 25. Ini enggak,
naik jadi 19 ternyata, ya nggak, 18 ya. Mudah-mudahan ini jauh lebih baik lagi, ya kan. Tapi kalau menterinya ganti, kayaknya ganti lagi tuh kebijakannya kan. Negeri kita ini aneh memang ya. Mudah-mudahan kebijakan terus dijaga buat kita ya, bisa berangkat haji, amin ya rabbal. Dan yang terakhir, hikmah dari zakat ini tidak lain adalah wajabat az-zakatu syukran li ni'amil mal. Melalui pembayaran zakat ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan pekerjaan, ya Allah. Saudara saya udah banyak tuh yang dimutasi dan lain sebagainya. Maka saya bersyukur dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah. Maka insya Allah pekerjaan kita makin diberikan keberkahan, naik jabatan, naik terus ya, sebagai bentuk janji Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, akan aku tambahkan lagi. Ini bagian yang kedua, hikmah dari zakat. Yang ketiga, dalil dalam Al-Quran dan hadis. Banyak kita temukan dalilnya. Di antaranya surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka, ya, harta zakat mereka, untuk membersihkan diri mereka sekaligus membersihkan harta mereka, ya. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka saat mereka membayar zakat. Dan dalam hadis, jamaah yang mati Allah, juga banyak kita temukan dalil-dalil dalam hadis tentang kewajiban zakat ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hatta sampai mereka yashhadu alla ilallah, masuk Islam, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, sampai mereka juga mendirikan sholat dan membayar zakat. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika awal mula beliau menjadi khalifah, banyak orang yang gak mau bayar zakat. Mereka menganggap zakat sudah gak wajib karena Nabi sudah meninggal. Maka diperangi mereka oleh khalifah, ya, karena gak mau bayar zakat, menolak kewajibannya, diperangi, ya. Sahabat tadinya banyak yang menolak, termasuk Umar bin Khattab. Setelah dibacakan hadis ini, Umar pun langsung menerima keputusan Khalifah Abu Bakar. Kalau begitu, ayo kita perangin mereka. Maka awal mula, ya, misi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah adalah memberantas mereka yang menolak bayar zakat. Ya, bukan males bayar zakat, tapi menolak bahwa zakat ini gak wajib, begitu. Ya, itu termasuk, ya, dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa zakat ini hukumnya adalah wajib, seperti sholat, seperti haji, seperti zakat dan rukun Islam yang lainnya. Yang terakhir, hukuman buat mereka yang menolak bayar zakat. Seperti apa hukumannya? Limani zakah iqabun fil akhirah wa iqabun fid dunya. Hukuman buat yang gak mau bayar zakat ada di dunia dan ada juga di akhirat. Amma iqabul akhirah, yang pertama adalah hukuman di akhirat. Jadi gak di dunia dulu. Sang mu'alif mendahulukan hukuman akhirat. Apa hukumannya? Al-azabul alim, azab yang sangat pedih. Dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 34, Allah katakan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menumpuk-numpuk emas dan perak. Zaman dulu emas dan perak ini sebagai mata uang, ya, pertukaran, ya. Nah, maka kalau sekarang ini rupiah, dolar, ya, dan lain sebagainya termasuk juga dalam kategori emas dan perak dalam ayat ini. Wala yunfikunaha fi sabilillah,
mereka kumpulkan harta tadi dan tidak mau membayar zakat, kabarkanlah kepada mereka azab yang sangat pedih. Apa azabnya ya Allah? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari nanti akan datang mereka akan dibakar di dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian emas harta yang mereka kumpulkan tadi tidak dibayarkan zakatnya akan dibentuk menjadi setrikaan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyetrika jidat mereka. Wa junubuhum, dan juga untuk menyetrika punggung mereka. Wa zuhuruhum, dan juga dada mereka, sambil malaikat mengatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian kumpulkan, tidak kalian keluarkan zakatnya. Jadi rusak tuh semua harta yang dikumpulin gara-gara sebagian kecil saja yang tidak dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan falam yuaddi zakatah mutsila lahu syaja'an aqra. Barang siapa yang diberikan harta tapi enggak mengeluarkan zakat, kata Nabi, nanti di dalam kubur akan ada ular hitam, syuja'an aqra, ya, ular hitam, ya, lahu zabibatan. Ular tadi memiliki 2 taring. Yatufuhu yaumal qiyamah ya'khudhu bilih zamataihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka. Kemudian ular itu akan menggigit orang tersebut sambil mengatakan, aku adalah hartamu yang kau kumpulkan, tidak kau keluarkan zakatnya, ya. Ma min sahibi dhabin wala fiddatin wala yuaddi haqqaha illa kana yaumul qiyamah suffihat sofaihun min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Barang siapa yang mengumpulkan harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka di yaumil qiyamah harta dia tadi akan dijadikan alas buat orang tadi. Kemudian dia disuruh tidur di atas alas hartanya yang dia kumpulkan tadi, maka Allah akan setrika tadi jidatnya, punggungnya, dan dadanya karena tidak mau mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan agama. Wa ammal iqabud dunyawi, sedangkan hukuman di dunia lil fardi bisa babi taksir fa huwa akhdhuha minhu wa ta'zir wa taghrim al mali wa akhdhul hakim syatrul mal qahran anhu. Ya, jadi orang yang enggak mau bayar zakat di dunia ini dibolehkan seorang hakim memberikan hukuman takzir. Takzir itu hukuman yang enggak ada di Quran dan enggak ada di hadis, tapi disesuaikan dengan kejahatan orang tadi. Kira-kira kalau orangnya begini, hukumannya gini dah. Kalau dia lebih parah kelakuannya, hukumannya lebih berat. Itu namanya takzir, dibolehkan. Dihukum takzir buat orang yang tidak mau bayar zakat. Contoh takzirnya apa? Contohnya dibekukan hartanya, ya, atau diambil, ya, hartanya disita, begitu ya kan, oleh hakim, sebagian hartanya atau seluruh hartanya disita oleh hakim. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berpesan, man a'toha mu'tajiran falahu ajroha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatru ibilihi uzmatan min azamati rabbina wa la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mau membayar zakat, ya, maka boleh kita mengambil sebagian hartanya. Kata Rasulullah, tentu yang ambil bukan masyarakat umum, begitu ya enggak. Oh, itu orang nggak bayar zakat, kita jarah aja, ya kan?
Itu nggak boleh. Tapi yang ngambil siapa? Yang ngambil adalah hakim, ya, pemimpin di negeri atau di tempat tersebut. Fa in kana mani'uz zakah jahidan liwujubiha faqad kafar. Hukuman yang kedua, kalau ada orang yang gak mau bayar zakat dengan keyakinan zakat itu gak wajib. Kalau tadi dia emang gak mau bayar zakat, dia tahu zakat itu wajib tapi dia enggan bayar zakat, itu hukumannya takzir. Tapi kalau dia gak mau bayar zakat karena keyakinan zakat itu gak wajib, maka di dunia dia dihukumi sebagai orang kafir. Kalau sudah dihukumi sebagai kafir, maka yustatabu wa illa kutil, maka orang tadi diminta untuk bertobat. Kalau nggak mau bertobat, maka dia akan dibunuh. Itu hukumannya jika satu negeri dipimpin oleh oleh negeri muslim, begitu ya. Tapi kalau seperti sekarang di Indonesia ini bukan negeri muslim. Indonesia ini negara mayoritas muslim, begitu ya. Maka tidak bisa dilakukan hukuman-hukuman tadi karena berbenturan dengan undang-undang di negara tersebut, ya. Kama yuqtalul murtad, mereka dibunuh seperti orang yang murtad. Orang murtad itu kalau dalam negeri muslim juga sama, disuruh bertobat, disuruh kembali ke dalam ajaran Islam. Kalau nggak mau, mereka nanti hukumannya akan dibunuh, begitu ya. Faman jahada faqad kadzdzaballah wa kadzdzaba rasulah fa hukmuhu bi kufrih. Kenapa orang tadi dihukumi sebagai kafir? Sebab dia telah tidak percaya, ya, telah mengingkari hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan hukuman yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqatilul jamaah mani'uz zakati juhudan, kalau mereka jumlahnya banyak maka mereka akan diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, memerangi mereka yang menolak kewajiban membayar zakat. Inilah pentingnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita terhindar dari hukuman-hukuman tadi, baik hukuman yang sifatnya duniawi maupun hukumannya yang sifatnya ukhrawi, ya, keburukan. Kita terhindar bagaimana dengan cara kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat maupun infak dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Saya berikan kesempatan untuk tanya jawab, ya. Ya, silakan Pak. Dalam pelaksanaan kita bersedekah, ada urutannya ya, dari mulai yang pertama, dari keluarga yang miskin atau miskin sampai ke tetangga. Nah, apakah itu juga berlaku untuk pelaksanaan zakat yang tadi? Ya. Jadi kalau kita ngeluarin harta zakat, mau ngeluarin sendiri boleh, nggak jadi masalah. Yang penting tahu kadarnya, tanya ke ustadz, boleh. Dan kita lihat siapa yang membutuhkan, kita dulukan kerabat kita. Dalam hadis kata Nabi, as-shadaqatu ala rahim shadaqatan. Kalau kita sedekah kepada kerabat, maka pahalanya itu dua kebaikan. Yang pertama dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim itu pahalanya besar di dunia dan di yaumil qiyamah. Orang yang sedekah pahalanya juga besar di dunia dan di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita duluin kerabat kita, siapa kerabat kita yang bukan di bawah tanggungan kita? Adik kita, abang kita, itu kan bukan tanggungan kita. Tapi kalau orang tua itu tanggungan kita.
Orang tua nggak boleh kita kasih harta zakat, nggak sah ya. Anak kita, istri kita, orang tua kita, kakek nenek kita itu tanggungan kita ya. Siapa yang bukan tanggungan dari kerabat, adik kita, abang kita, paman kita, encing kita, cobalah kita tengok di keluarga besar kita, pasti ada mereka yang janda ditinggal mati suaminya, ada di saudara kita yang di PHK, maka mereka yang kita duluin ya, kita dahulukan untuk pembayaran harta zakat, tidak masalah, pahalanya langsung 2. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Hukumnya gimana ya kalau misalnya kita mau membeli sesuatu nah investasikan itu dalam berupa emas. Nah, tapi emas itu kan ini selama setahun Ustaz. Nah nantinya kan harus dikeluarkan zakat Ustaz ya. Nah untuk pembayaran itu diwajibkan hukumnya apa Ustaz? Emasnya udah lunas. Misalnya emasnya itu Iya. Nah, emasnya itu misal udah sampai 80 gram. Sedangkan tujuan emas ini itu untuk kita keluarkan untuk membeli sesuatu Ustaz. Ya. Nah itu hukumnya gimana? Tetap bayar zakat tiap tahun. Insya Allah nanti mau beli sesuatunya jadi lebih cepat. Gitu. Kalau kita nggak bayar zakat, maka lama sampai belinya, begitu. Tetap dibayarin zakat tiap tahun ya. Bukan berarti ini udah saya bayarin zakat, saya nggak bayar lagi selama-lamanya, enggak. Setiap tahun dihitung. Kalau emasnya masih 85 gram, bayar lagi. Kalau tahun depan ternyata emasnya itu kurang dari 85, nggak usah bayar. Gitu. Pokoknya tiap sampai 85, catat bulan apa, nanti hitung 1 tahun berikutnya, lihat lagi tabungan emasnya ya. Kalau sampai 85 atau lebih, bayar zakat. Kalau tiba-tiba kurang, tidak lagi bayar ya. Berarti sama kayak ini misalnya ada orang punya usaha emas besar. Nah itu kan emasnya itu berarti kan ada yang tertimbun ya Ustaz ya. Selama tahun gitu misalnya. Nah itu juga sama ya Ustaz? Ya sama. Walaupun emasnya itu untuk diperjualbelikan gitu Ustaz ya? Sama. Total semua 2,5% dari totalnya ya. Kecuali emas yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Ada nggak emas yang dipakai? Emas ibu-ibu itu kan dipakai kan? Cincin emas, kalung emas. Jika dalam 1 tahun ada emas perhiasan ibu sampai 100 gram, tapi dipakai setahun sekali, bergantian itu tadi, nggak kena zakatnya. Minggu ini pakai yang ini, gugur 1 tahun itu udah, nggak bayar zakat, ya kan? Bulan besok pakai yang sebelah sini, sampai sini, ya kan? Gonta-ganti emas tujuannya biar nggak bayar zakat. Tapi Allah tahu nggak kira-kira? Allah tahu nanti dia akan dimasukin ke drum, suruh masuk ke neraka, tapi dia masuk ke drum. Drumnya dilempar ke neraka. Jadi kalau dia protes, saya bakar drum, bukan bakar kamu. Kamunya kan disuruh masuk ke dalam. Nah, jadi kita nggak boleh bermain-main tadi ya. Kadang-kadang udah mau setahun, wah ini kalau besok saya kena bayar zakat nih bulan depan. Wah saya jual, kalau gitu saya jual ya kan, biar nggak jadi 100 gram ya kan. Jahat ya, jahat ya. Kalau uang sama, seharga 85 gram. Sekarang berapa 1 gram? 1 juta. Maka 85 juta tabungan. Kalau tabungannya sudah sampai 85, ada zakatnya. Kewajiban itu per individu Ustaz. Per individu? Kalau ada emas sih gabung lah, ada kakak gabung jadi. Enggak, per individu. Bapak sendiri, istri sendiri, ya kan? Anak juga sendiri. Yang digabung kan harta, nggak ada harta gonogini dalam Islam. Harta itu milik pribadi masing-masing. Ada lagi? Nanti kita akan lebih dalami lagi ya zakat-zakat tadi dan seperti apa penjelasan para ulama. Kita baru kulitnya, baru depannya ya, mudah-mudahan nanti dalamnya kita akan dapati. Al-Fatihah.
Wa'afwana ya karim wa'afwana ya rahim ya arhamar rahimin. Bakil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah bisyifail Fatihah binuril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mal yabdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya rahman idfa'anal bala wal waba wal fasya wal mihan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.